Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam video matematika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan eksponen adik-adik, atau yang sering kali kalian dengar yaitu sifat-sifat daripada bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita membahas sifat-sifat bilangan eksponen, maka kita harus tahu definisinya dulu. Oke, definisi bilangan berpangkat atau eksponen adalah A pangkat N sama dengan A kali A dikalikan A sebanyak N faktor atau sebanyak jumlah daripada pangkatnya. Contoh, 2 pangkat 4 itu nilainya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang selanjutnya, negatif 2 pangkat 4. Ingat, berarti ini yang dipangkatkan adalah negatif 2 ya, karena negatif 2 ini sama-sama berada di dalam kurung, sehingga hasilnya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, sehingga hasilnya 16. Lah, kenapa kok hasilnya positif padahal yang dipangkatkan bilangan negatif? Karena negatif 2 memiliki pangkat bilangan genap, yaitu pangkat 4. Yang selanjutnya adik-adik sekalian, ada negatif 2 pangkat 4, yaitu sama dengan negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, di situ yang dipangkatkan adalah 2-nya ya. Beda dengan contoh yang nomor 2 tadi. Yang selanjutnya adik-adik sekalian, kita memiliki operasi 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, kita uraikan seperti definisi yang tadi. 3 pangkat 2, ya ini 3 pangkat 2, kita uraikan menjadi 3 kali 3. Untuk 3 pangkat 3, kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3. Oke ya. Yang selanjutnya, kita jadikan 1 sehingga kita dapatkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikalikan 3. Kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 faktor angka 3-nya, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 3 dipangkatkan 5. Nah, adik-adik sekalian, dari sini kita tahu bahwa pada saat 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3, maka di sini pangkatnya kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 5. Sehingga kita peroleh sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N, nilainya adalah A pangkat M ditambah N. Syaratnya apa? Bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokoknya harus sama. Yang selanjutnya, ada contoh 5 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat negatif 2. Ini pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya. Sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 5 dikurang 2. Perhatikan perubahan tandanya. Di situ ada positif ketemu dengan negatif sehingga hasilnya menjadi negatif atau pengurangan. Sehingga menjadi 5 dikurang 2. Hasilnya menjadi 5 pangkat 3. Paham adik-adik ya? Yang selanjutnya ada operasi P pangkat 3 dikalikan Q pangkat 2 dikalikan P pangkat negatif 1 dikalikan dengan Q. Di sini adik-adik yang kita operasikan adalah bilangan-bilangan yang sama, yaitu P dengan P, Q dengan Q, sehingga kita peroleh P pangkat 3 ditambah negatif 1, sedangkan Q pangkat 2 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah P pangkat 2, Q pangkat 3. Di sini 3 ditambah negatif 1 menjadi 3 dikurang 1. Itu adik-adik sekalian ya. Kita perhatikan contoh yang berikutnya, yaitu 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Kita uraikan seperti tadi sehingga menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 kali 4. Nah, di sini dapat kita sederhanakan adik-adik sekalian. 4 kali 4 bisa kita bagi 4 kali 4 sehingga hasilnya adalah 1 untuk penyebutnya. Untuk pembilangnya sisa 4 kali 4 kali 4. Kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 3. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita dapat menuliskan seperti ini. Ternyata 4 dipangkatkan 5 dibagi 4 pangkat 2, itu pangkatnya dikurangi sehingga menjadi 4 pangkat 3. Nah, kita dapatkan sifat yang kedua,
yaitu pada saat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nilainya adalah A pangkat M dikurang N. Perhatikan contoh berikut. 2 pangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat negatif 5. Nah, ini tinggal kita kurangkan pangkatnya. Di sini ada 2 pangkat negatif 2 dikurang 5, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2 ditambah 5. Perhatikan di sini perubahan tandanya, dikurangi bilangan negatif sehingga di sini berubah menjadi sebuah penjumlahan, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3. Yang selanjutnya ada contoh X pangkat 5 Y dibagi X pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 1. Nah, hasilnya tinggal kita operasikan X dengan X, Y dengan Y, kita kurangkan pangkatnya. X pangkat 5 dikurang 3, Y pangkat 1 dikurang negatif 1. Perhatikan perubahan tandanya adik-adik ya. Yang di sini dari negatif ketemu negatif, di sini hasilnya menjadi sebuah penjumlahan ya. Itu harus kalian ingat betul. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat Y kuadrat atau X pangkat 2 kali Y pangkat 2. Nah, kita lanjutkan operasi yang berikutnya adik-adik, kita perhatikan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Nah, di sini kita uraikan seperti tadi. 3 kali 3 dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita sederhanakan adik-adik seperti yang tadi ya, sehingga hasilnya menjadi 1 dibagi 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 kali 3 kita sederhanakan menjadi 1 dibagi 3 pangkat 3. Nah, di sini dapat kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat negatif 3. Sehingga kita peroleh sifat yang ketiga bilangan eksponen, yaitu pada saat ada A pangkat negatif M, itu nilainya menjadi 1 per A pangkat M. Ya, dari pangkatnya negatif kita ubah menjadi pangkatnya positif. Seperti contoh berikut, sederhanakan bentuk berikut. P pangkat 3, Q pangkat negatif 2, R dibagi P pangkat 2, Q pangkat negatif 1, R pangkat 3. Seperti biasa, P kita operasikan dengan P, Q dengan Q, R dengan R, sehingga kita peroleh P pangkat 3 dikurang 2 untuk Q pangkat negatif 2 dikurang negatif 1. Ingat di sini pasti ada perubahan tanda nanti. Untuk R pangkat 1 dikurang 3, sehingga kita peroleh P kali Q pangkat negatif 1, R pangkat negatif 1. Kita lihat di sini pangkatnya negatif. Kita ubah menjadi pangkatnya positif adik-adik sekalian dengan menggunakan sifat yang ini tadi ya. Sehingga Q pangkat min 1 menjadi 1 per Q, untuk Q pangkat negatif 2 menjadi 1 per R kuadrat. Nah, di sini tinggal kita kalikan P kali 1 kali 1, hasilnya P. Dan untuk yang penyebutnya Q kali R pangkat 2 menjadi QR pangkat 2. Begitu adik-adik sifat yang ketiga. Nah, selanjutnya coba perhatikan operasi berikut. Ada 3 kali 5 dipangkatkan 2. Nah, di sini adik-adik sekalian, yang dipangkatkan bukan hanya 3 atau 5-nya saja, tapi yang dipangkatkan adalah yang ada di dalam kurung, sehingga akan menjadi 3 kali 5 dikalikan 3 kali 5. Nah, kita perhatikan di sini ada 3 dikalikan 3 akan menjadi 3 pangkat 2 ya. Selanjutnya ada 5 kali 5 akan menjadi 5 pangkat 2, sehingga kita memperoleh sifat yang berikutnya atau sifat yang keempat adalah pada saat ada A kali B dipangkatkan M akan menjadi A pangkat M B pangkat M. Perhatikan contoh berikut adik-adik sekalian. Sederhanakan bentuk XY pangkat min 3 dibagi X dipangkatkan negatif 4. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi, maka pembilang bisa kita jabarkan menjadi X pangkat negatif 3, Y pangkat negatif 3. Perhatikan ya, dari sini berubah menjadi ini. Kita gunakan sifat yang ini. Selanjutnya X kita operasikan dengan X menjadi X pangkat min 3 dikurangi pangkat negatif 4. Nah, di sini ada perubahan tanda adik-adik menjadi positif ya. Sehingga negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah X pangkat 1. Di sini X pangkat 1 tidak usah ditulis pangkatnya. Untuk Y pangkat negatif 3 kita ubah menjadi pangkat positif, sehingga hasilnya adalah 1 per Y pangkat 3. X kita kalikan 1 menjadi X dibagi Y pangkat 3. Nah,
Begitu adik-adik sifat yang keempat. Selanjutnya ada sifat yang kelima. Di sini ada perkalian, maka di sini ada pembagian. Bagaimana kalau untuk pembagian? Sama seperti yang tadi perkalian. Maka untuk pembilang dipangkatkan M, penyebutnya juga dipangkatkan M, atau A dibagi B dipangkatkan M akan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, selanjutnya adik-adik sekalian perhatikan operasi berikut ini. Kita perhatikan contoh yang berikutnya adik-adik, ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kita uraikan yang ada di dalam kurung menjadi 2 kali 2 kali 2 dipangkatkan 2. Ya, kita uraikan 2 kali 2 kali 2 ini 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 juga 2 pangkat 3. Nah, kita tahu 2 pangkat 3-nya ada 2 sehingga pangkatnya kita kalikan 2 menjadi 2 pangkat 6. Nah, kita dapatkan sifat yang ke-6 adik-adik sekalian. A pangkat M dipangkatkan N akan menjadi A pangkat M dikalikan dengan N. Maka kita sederhanakan bentuk berikut adik-adik sekalian. Nah, di sini ada X kuadrat Y dipangkatkan negatif 1, maka X kuadratnya kita pangkatkan negatif 1, Y-nya juga kita pangkatkan negatif 1. Selanjutnya adik-adik sekalian, di sini kita gunakan sifat ini sehingga kita dapatkan yang awalnya X kuadrat dipangkatkan negatif 1 menjadi X kuadrat dikalikan negatif 1, sehingga hasilnya ini adik-adik. X kuadrat dikalikan min 1 menjadi pangkatnya min 2. Loh, kenapa ini menjadi min 3 seperti yang sudah kita bahas di awal? Negatif 1 dikurang 2 sehingga menjadi Y pangkat negatif 3. Nah, pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif seperti sifat-sifat yang tadi, sehingga menjadi seper X kuadrat dikalikan seper Y kuadrat. Kita peroleh pembilang kali pembilangnya 1 X kuadrat Y pangkat 3. Kita dapatkan jawaban akhir 1 dibagi Y kuadrat Y pangkat 3. Itu sifat yang ke-6 adik-adik sekalian. Nah, sifat yang terakhir, kita tahu untuk setiap bilangan bukan 0, maka berlaku A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, kita punya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Yang selanjutnya 6 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya setengah pangkat 0 sama dengan 1. Nah, adik-adik sekalian, itulah sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan bilangan berpangkat. Ya. Untuk itu saya akhiri, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.